Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka al-jannata al-firdaus bighairi hidabin wala adab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma yassir kulli amrina. Allahumma waffiqna 'alan najati wal falah. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kebaikan. Karena tidak semua takdir yang Allah takdirkan itu di atas kebaikan. Dan alhamdulillah yang hadir di antara kita adalah para tetua, yang tentunya ini di antara alamat yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba. Karena yang Allah inginkan kepada seorang hamba melakukan ketaatan bukan hanya di masa muda, tapi yang dilihat adalah akhirnya. Maka dari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu diukur pada akhirnya. Sehebat bagaimanapun amalan kita di awal, namun kita di akhir kalah, maka yang dihitung adalah kekalahan kita. Sehebat bagaimanapun amalan kita di awal, sekali lagi, ketika kita kalah di akhir, maka kita dinyatakan kalah. Begitulah pertandingan. Dan dunia ini adalah pertandingan. Maka dari itu banyak ayat Allah mengabarkan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kata Allah, bersegeralah kalian. Namanya bersegera artinya ada di situ perlombaan. Ila magfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan alhamdulillah tadi siang saya ada di kantor karena saya mengajar di sekolah Amcis yang baru dibangun, memang ada di Beta Punggawa, di sana ada lantai 6. Dan saya juga mengajar di pondok pesantren. Saya pelajarnya di Mahat Albir di Unismu dekat dari sini. Saya lulusan bahasa Arab pertama di Dat Lugawi, di sana standar dari Ibnu Su'ud di Riyadh. Kemudian saya menyelesaikan bahasa Arab 2,5 tahun dan alhamdulillah berbasis asrama. Kemudian setelah itu saya melanjutkan S1 masih di Unismu di hukum keluarga. Dan alhamdulillah sekolah kami memang berbasis bahasa Arab, sehingga tadi yang diamanahkan Ustadz Salam, itu adalah adik kelas kami. Kami diminta untuk menggantikan beliau. Untuk kebetulan yang di pesantren ini ada kami kedatangan tamu, sehingga saya ngajarnya di pesantren bisa kosong. Kalau ngajarnya secara kontinu, memang kami alhamdulillah Allah memakai jasa kami, dan itu diantara kebaikan seseorang hamba. Karena jikalau Allah inginkan kebaikan ke seorang hamba, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dunia alam barzah akhiratnya, maka Allah akan pahamkan padanya agama. Tentunya dengan memahami agama Allah Azza wa Jalla dengan cara kita belajar. Dan belajar ini kata Imam Ahmad, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan, dari ayunan hingga ke liang lahat. Dan tentunya ilmu ini kita butuhkan, lebih kita butuhkan dibanding makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum juga membutuhkan ilmu. Akan tetapi ilmu tidak membutuhkan makanan dan minuman. Sehingga kita mengatakan bahwa ilmu itu dibutuhkan kapan saja. Dan ilmu lah yang menjadikan seorang hamba menjadi pemimpin di dunia alam barzah dan di akhirat. Maka seorang ulama, seorang penyair yang disebut namanya Ibnu Ishaq mengatakan, ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in amarta wa in nahaita. Kepada ilmu, wahai anakku, engkau menjadi pemimpin yang ditaati ketika engkau memerintah dan engkau melarang. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa derajat dari orang-orang yang berilmu dan beriman dibandingkan orang-orang yang beriman saja. Tentunya beda. Maka dari itu Allah bahkan menegaskan dari orang-orang yang takut kepada Allah
hanyalah orang-orang yang berilmu. Qala ta'ala, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah dari kalangan para ulama. Ulama itu jamak dari kata ilmu. Alim, seorang alim. Orang alim kalau banyak namanya ulama. Dan alhamdulillah kita masih diberikan rasa cinta oleh Allah di dalam hati kita. Masih sadar bahwa diri kita kotor untuk menghadap kepada Allah. Sehingga di pertemuan kali ini saya diamanakan untuk membicarakan tentang tazkiyatun nafs. Konsep penyucian jiwa ini sangat penting. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang mengotori jiwa. Terlalu banyak yang mengotori jiwa. Yang paling utama kesyirikan. Kita tahu Islam semakin lama semakin pudar. Semakin jauh dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya nilai-nilai tauhid itu semakin berkurang pula. Tidak sedikit di YouTube sana yang kita lihat orang sangka itu tauhid padahal itu kesyirikan. Tidak sangka orang menganggap bahwa ini adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal itu bukan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita lihat ada orang-orang di sana masih mengaku sebagai nabi. Padahal sudah jelas bahwa tidak ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la nabiyya ba'dah. Itulah semua yang mengotori jiwa. Karena jiwa di dalam Al-Quran ketika kita menelaah, maka jiwa ada 3 posisinya. Yang pertama, yang Allah rindu kepadanya. Surga rindu kepadanya, yaitu jiwa mutmainnah. Qala ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Wahai jiwa-jiwa yang diridai, kata Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan mengingat Allah. Tenang dengan berzikir kepada Allah. Tenang ketika kalimat-kalimat Allah dibacakan kepadanya. Tenang ketika dia mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang ketika dia berkhalwat, berdua-dua bersama Allah. Tenang ketika dia memohon ampun atas dosa dan kesalahannya. Itulah yang kata Allah Azza wa Jal, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan zikir bukan hanya mengucapkan subhanallah. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah Allahu akbar. Seseorang duduk sejenak, memikirkan dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian dia sesali, taubat, berjanji tidak mengulang, itu adalah zikir. Dan ini zikir yang terbesar yang dikatakan tafakkur. Berzikir akan dosanya, mengingat dosanya, dan mengingat Allah, dan meyakini bahwa tidak ada yang mampu mengampuninya. Tidak ada yang mampu menjauhkannya dari azab Allah kecuali Allah. Sehingga dia memohon ampun kepada Allah. Jiwa yang kedua adalah jiwa yang senantiasa menyesal, labil. Itulah yang Allah kabarkan dan Allah sumpahkan di surah Al-Qiyamah. Tentang bahwasanya ada jiwa-jiwa bahwasanya dia adalah jiwa-jiwa yang masih labil. Al-lawwamah, jiwa yang masih labil. Terkadang jatuh dalam kesalahan, terkadang bertobat lagi. Dan itulah jiwa-jiwa kita. Kalau jiwa-jiwa yang tenang, itulah jiwa-jiwa para nabi dan para rasul. Mereka gelisah jiwanya ketika ingin melakukan maksiat. Bahkan mereka dihindarkan dari kemaksiatan kepada Allah. Mereka maksum. Dan yang ketiga adalah jiwa la'ammaratun bisu. Jiwa yang senantiasa mengantarkan kepada keburukan. Inilah yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diajak berzina dengan wanita yang cantik. Memiliki kedudukan. Dan dia adalah seorang yang menginginkan Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf bukan seorang yang sudah menikah. Dan kata bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada yang bisa lolos dari jiwa ini. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya Allah tekankan bahwa dengan kalimat inna menegaskan bahwasanya betul-betul itu jiwa la'ammaratun bisu, mengantarkan senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita sadar jiwa kita di antara 3 ini. Terkadang kita tenang dengan berzikir dan melakukan ketaatan kepada Allah. Terkadang juga kita lebih senang melakukan kemaksiatan. Terkadang pula kita melakukan kemaksiatan, ya menyesal lagi. Jadi jiwa hanya 3 keadaannya. Dan jiwa yang dirindukan surga, jiwa yang diakui penghambaannya adalah jiwa yang mutmainnah. Ya, dan dia Allah kabarkan bahwasanya dia fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu termasuk golongan-golongan dari hamba-Ku. Jadi yang diakui penghambaannya adalah jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah.
Wadkhuli jannati, dan dia dipersilakan masuk ke dalam surga Allah. Maka dari itu berbicara tentang jiwa, berbicara perkara yang besar. Salat diadakan untuk kesucian jiwa itu. Zikir diadakan, zakat diadakan, puasa diadakan, seluruhnya fungsinya, maksudnya, tujuannya untuk mensucikan jiwa. Dan jiwa ini kotornya banyak. Kalau jiwa, ada yang mengatakan bahwa jiwa adalah yang menggerakkan tangan ini. Kalau tidak ada jiwa seorang hamba, maka badan seorang hamba dengan orang mati, itulah perbedaannya. Orang yang mati, orang yang sudah terangkat jiwanya. Orang yang hidup, yang bisa bergerak, yang menggerakkannya adalah jiwa. Ada juga yang mengatakan bahwa jiwa itu adalah hati, itu sendiri. Dan keduanya benar. Karena yang menggerakkan ini badan adalah jiwa. Tapi yang berperan pada jiwa adalah hati. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam tubuh anak cucu Adam ada segumpal daging. Jikalau segumpal itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Baik penglihatannya, baik pendengarannya, baik jalannya, baik langkahnya, baik betikan hatinya. Jikalau rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya, rusak amalannya. Dia melihat tidak senang kecuali yang haram. Dia mendengar tidak senang kecuali yang haram. Dari ghibah, menceritai orang, namimah, hasad dan selain. Akan tetapi kata Nabi, ala wahyal. Dan ketahuilah, sesungguhnya yang dimaksudkan segumpal daging itu adalah hati. Jadi ini dari indikasi-indikasi kata para ulama. Dan jiwa ini bisa disucikan dan bisa terkotori. Tapi ketika lahir dia suci. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang hamba yang lahir kecuali dia dilahirkan yuladu alal fitrah. Fa abawahu ayyuwawwidani au yunassirani au yumajjisani. Tidak ada orang yang lahir kata Nabi kecuali dia dilahirkan dalam keadaan suci. Suci jiwanya, suci badannya. Bapaknya lah atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebab menjadi seorang Yahudi. Terkotori pikirannya, terkotori jiwanya, terkotori pemahamannya. Atau menjadikan dia menjadi Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Jadi disinilah kita melihat inti pelajaran yang bisa kita petik. Bahwasanya jiwa itu terbagi tiga. Ada jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah. Jikalau kita termasuk di dalamnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Semoga Allah menenangkan kita dalam ketaatan kepadanya hingga ajal menjemput. Kemudian jikalau kita kotor, jiwa yang senantiasa senangnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka segera kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah, sesali itu, sadari itu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang disucikan. Kemudian kalau jiwa kita masih labil, maka pertahankan minimal. Lebih berat ketaatan kita kepada Allah. Jiwa kita lebih condong dari kebaikan dibandingkan keburukan. Dan ini kebanyakan jiwa kita. Apalagi yang bisa merusak jiwa banyak. Yang kita akan bahas adalah Asyru Qawaid fi Tazkiyatun Nafs. Karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari. Salah satu pembicara di Masjid Nabawi dan di Makkah. Beliau sekarang sudah berada di umur 61 tahun. Beliau memiliki banyak karya. Dan beliau sekarang bahkan dia salah satu lulusan terbaik di Jamiah Ibnu Saud. Beliau sudah gelar profesor. Yang bukunya saya sudah kirim. Beliau dan itu yang kita banyak kajikan. Dan ada juga yang kita kajikan bahkan kajian ini 10 kaidah tazkiyatun nafs kita juga sudah masukkan di YouTube kita. Kalau saya punya YouTube Safar bin Ilyas. Safar bin Ilyas. Itu bisa dilihat kajiannya dan semoga jangan kita menganggap bahwa kita sedikit. Memang terkadang kita bermajelis sedikit, tapi terkadang banyak. Karena ada saudara kita dari kalangan jin juga yang mendengar. Maka dari itu kata Nabi kata Allah Azza wa Jal, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah. Sedikit itulah golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongannya Nabi golongan orang-orang baik sedikit. Golongan orang-orang baik sedikit. Yang ingin beristiqomah sedikit. Yang ingin beristiqomah sedikit. Ini yang bisa kita ingatkan.
inti pelajarannya sekali lagi bahwa jiwa itu mampu terkotori dan jiwa tersucikan juga. Jadi jiwa tazkiyah dari kata zakka yuzakki artinya sesuatu yang tersucikan, bisa juga dimaknai sesuatu yang berkembang. Sehingga jiwa itu bisa turun, bisa juga dia berkembang. Dia turun dengan kemaksiatan kepada Allah, jiwa itu akan surut dan dia bisa berkembang dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah. Dan yang mensucikan jiwa yang paling utama adalah beribadah hanya kepada Allah. Itu yang paling mensucikan jiwa. Dan yang paling mengotorinya adalah seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang mensucikan jiwa adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Katalah sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai obat bagi jiwa. Bahkan dia bukan hanya obat pada jiwa. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid, Al-Quran bukan hanya mengobati pada jiwa, tapi dia juga mengobati pada badan. Makanya salah satu kalau seseorang kerasukan, dibacakan Al-Quran. Dibacakan surah Al-Fatihah, dibacakan surah Al-Baqarah, dia juga obat. Dan dia bahkan ada pernah seorang sahabat Nabi, pernah juga tersengit kalajengking. Di suatu kampung, akhirnya dia bacakan surah Al-Fatihah. Dia tiupkan air, kemudian dengan itu sebab kesembuhannya. Jadi ini yang mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa juga adalah doa. Yang paling mensucikan jiwa adalah doa. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walihuha wa maulah. Ya Allah, berikanlah jiwa ini ketakwaan. Karena ketakwaan itu bukan dengan pakaian. Ketakwaan itu bukan dengan karena kita gelarnya sebagai ustadz atau imam, bukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa asyara bi asba'ihi fi sadrihi. Kata sahabat, kata Nabi, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Ketakwaan itu di sini. Dan Nabi mengisyaratkan dengan jari jemarinya, mengisyaratkan kepada dadanya. Itulah takwa yang sesungguhnya. Ketika jiwa seorang hamba, hati seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengotori jiwa adalah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Dosa yang paling utama mengotori jiwa, kesyirikan. Dosa yang mengotori jiwa bisa dari pandangan, melihat yang haram. Atau memakan yang haram. Berbicara yang haram. Mendengar yang haram. Melangkah yang haram. Atau berzina dan segala macam. Intinya seluruh dosa mengotori jiwa seorang hamba. Itu mungkin dari kami. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kami dan kepada seluruhnya. Tentunya hal ini bukan sekedar pengajaran, tapi ini mungkin diskusi. Karena berapa banyak inti dari dalil-dalil bahwasanya menunjukkan tuanya seseorang itu diantaranya kecilnya kegagalan. Maka seorang penyair mengatakan, man katsura i'tibaruhu qalla atharuhu. Siapa yang banyak pengalamannya, sedikit kegagalannya. Tentunya yang paling banyak pengalamannya orang yang paling tua umurnya. Pengalaman dalam beragama, pengalaman dalam berpikir, pengalaman dalam segala hal. Tentunya orang yang lebih tua lebih banyak dibandingkan yang lebih muda. Dan kata para ulama ini, kata penyair ini, qalla atharuhu, akan sedikit kegagalannya. Tentunya kalau masih muda akan lebih banyak kegagalan. Kenapa? Karena orang yang muda biasanya dia belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada. Ini yang bisa kita berikan. Jikalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada kekurangan itu datangnya dari kami. Dan kami memohon ampun kepada Allah. Dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Dan semoga Allah mensucikan jiwa kita. Menghindarkan jiwa kita dari hal-hal yang mengotorinya. Dan semoga Allah mengistiqomahkan kita seluruhnya di atas ketaatan kepada Allah. Sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ustadz untuk hadir di majelis kami. Ya, saya
mengharapkan mudah-mudahan ini bisa jadi pengajian rutin, Ustaz. Kan sebenarnya seharap tadi kita bahas 1 poin saja dulu. Kan judulnya itu 10 poin apa tadi? 10 metode mensucikan jiwa. Saya sebenarnya bayangan saya itu kita malam ini bahas 1 poin dulu, tapi kayaknya kita membahas secara umum. Ya, mungkin bisa nanti kita atur, mudah-mudahan bisa kita kembali mengisi lagi, Ustaz. Kemudian yang saya ingin tanyakan ada 2 hal, Ustaz. Yang pertama tadi kalau tidak salah kita sempat sampaikan bahwa kita berdoa supaya tidak diberikan Allah takdir yang buruk, Ustaz. Kalau saya tidak salah dengar. Sementara ada ulama yang mengatakan bahwa takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Memang ada ulama yang membagi bahwa ada iman kepada takdir baik dan takdir buruk, tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa takdir Allah itu semua baik. Hanya karena pandangan manusia yang terbatas sehingga melihat itu sebagai suatu keburukan. Nah, itu mohon penjelasannya. Apakah betul bahwa semua takdir itu baik? Kemudian yang kedua, tadi yang berbicara masalah hal yang paling mengotori kesucian jiwa. Tadi kalau tidak salah kita menyampaikan bahwa yang paling pertama itu kesyirikan. Yang saya ingin tanyakan, apakah bukan kesombongan, Ustaz? Karena kan iblis dikeluarkan dari surga itu kan karena dia tidak mau menyembah kepada Adam. Maksudnya menyembah bukan sebagai Tuhan atau sebagai ini kan, tapi sebagai sebuah penghormatan. Kenapa? Karena iblis merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Dia tercipta dari api, sementara Adam tercipta dari tanah, sehingga dia merasa lebih baik. Sehingga inilah yang sebab dikeluarkannya iblis dari surga. Jadi apakah di sini bisa mungkin disetarakan yang paling mengotori jiwa, apakah kesyirikan atau kesombongan? Mungkin ada penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri kita terdiri 4 unsur, yaitu ada nafs jiwa, ada kalbu atau hati, dan ada akal, dan ada ruh. Yang tadi saya penjelasan Pak Ustaz bahwa tubuh ini digerakkan dengan jiwa. Jadi saya ingin bertanya penjelasan dari sama Pak Ustaz, apa yang keempat ini? Sedangkan setahu kita yang bisa menggerakkan tubuh itu adalah ruh itu sendiri. Tapi Pak Ustaz saya katakan jiwa dan menggerakkan tubuh itu. Jadi tolong jelaskan antara jiwa dengan ruh, karena saya tidak mengerti tentang ruh dengan jiwa. Jadi apakah dia sama? Sedangkan 4 bagian dalam diri manusia ini sepertinya agak berbeda. Tapi Pak Ustaz katakan tadi jiwa lah yang menggerakkan tubuh ini. Jadi saya mau penjelasannya antara jiwa dengan ruh. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga saya mengucapkan jazakumullah khair, jasa. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak sekalian atas undangannya. Tentunya dari niat saya menghadiri undangan itu diantara perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza da'aka fa'ajibhu." Jikalau kalian diundang, maka datangilah, jawablah. Dan itu diantara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kemudian tentunya undangan yang paling besar adalah undangan berbicara tentang agama. Akan tetapi berbicara tentang agama, kata para ulama, khairul kalam qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang sedikit tapi memberikan petunjuk. Sedangkan ucapan yang paling baik yang memberikan petunjuk adalah Al-Quran. Sepakat para ulama. Maka dari itu di antara sucinya jiwa seseorang ketika dia menerima dari Al-Quran. Sehingga mohon maaf tadi
memang agak kurang beradab. Adabnya biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara, dia tidak pernah memalingkan wajahnya dari lawan bicaranya. Akan tetapi karena saya hafalannya sedikit, kacau, bukan saya Imam Syafi'i, sehingga saya berusaha yang saya hafalkan kemudian saya cari lagi di mana ayatnya, di juz berapa, sehingga kita berbicara bukan hanya berbicara sekedar seenak perut saya, tapi saya bawakan dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sebaik-baik ucapan. Wa khairul hadi hadiun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi setiap di khutbah Jumatnya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairul kalam kalamullah. Di hadis lain, wa asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan, sejujur-jujur ucapan adalah ucapan Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa man asdaqu 'alallahi qila. Siapakah yang lebih benar ucapannya dibanding Allah? Tidak ada. Maka dari itu pertanyaan yang ditanyakan, saya menjawab bukan karena jawaban saya. Tapi saya hanya ingin mengabarkan sebagai perantara pengabaran yang dikabarkan oleh Al-Quran. Karena sekali lagi berbicara tentang agama, tidak ada yang berhak kecuali setelah melihat dari Al-Quran. Maka tadi pertanyaan tentang apakah takdir itu ada takdir baik dan takdir buruk. Jawabannya iya secara pandangan kita. Itu juga sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab. Akan tetapi di sisi Allah tidak ada yang buruk. Maka dari itu Allah kabarkan. Wa asa dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Ta'ala wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ayat ini berbicara ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikalahkan di medan perang. Dipukul mundur. Bahkan sampai Nabi luka pada giginya. Berdarah, jatuh. Luka-luka di bagian pelipisnya. Sampai robek. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang engkau benci itu baik bagi kalian. Jadi di sisi Allah semuanya baik. Yes, tapi di sisi manusia cara memandangnya ada dua, ada baik, ada buruk. Seperti misalnya seseorang kebakaran rumahnya. Orang melihat ini keburukan. Bagi sebagian orang memandang. Tapi orang yang memiliki ilmu ini mengatakan apa? Kebaikan. Kenapa? Apalagi kalau dia dikena musibah, kemudian dia kembali kepada Allah. Dia mendapatkan alladzina, yaitu orang-orang yang berbicara ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka berkata, kata Allah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Akan kembali kepada Allah. Ulaika, kata Allah, mereka itulah. Allah tunjuk. Alaihim salawatum min rabbihim. Atas mereka salawat Allah. Salawat Allah, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah mengampuni dia. Allah mengangkat derajatnya. Allah menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Dan Allah menggantikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Maka dari itu doa ketika tertimpa musibah. Pernah ada Ummu Salamah. Meninggal suaminya di medan perang. Kemudian Nabi katakan, Kuli. Wahai Ummu Salamah katakan, Allahumma ajirni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan bagi musibah saya. Dan gantikanlah saya lebih baik. Kata Ummu Salamah, siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Suaminya yang baik. Suaminya yang perhatian. Suaminya seorang sahabat. Suaminya yang dijamin surga. Suaminya yang mengikuti peperangan Nabi. Tapi bersamaan dengan itu dia katakan. Ternyata tidak lama setelah selesai masa iddahnya. Yang melamarnya adalah orang yang terbaik di muka bumi. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika orang melihat suatu musibah di atas ilmu. Maka dia melihatnya itu adalah kebaikan. Maka dari itu seorang penyair mengatakan. Masaibu qaumin fawaidu inda qaumin. Sesungguhnya musibah atas suatu kaum itu. Sebenarnya faedah bagi kaum yang lain. Berapa banyak orang yang teringat dengan kenikmatan ketika kenikmatan itu dicabut. Misalnya kita sudah tua. Ya, dulu Allah kasih berikan kesehatan. Masa muda bisa ke sana, bisa kemari. Pandangan masih lihat, tapi Allah menguji kita.
Dengan ditakdirkan mata kita sudah rabun. Kekuatan kita tidak seperti dulu lagi. Apakah itu keburukan? Mungkin sebagian orang tua menganggap, ay, pace mana kene. Ay, tidak tena harapan. Ay, dia anggap keburukan. Padahal itu kebaikan. Berapa banyak orang yang dibutakan oleh Allah ketika dia sabar, ternyata itu mengurangi maksiatnya dari memandang yang haram. Banyak begitu, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk orang yang dibutakan oleh Allah di masa kecil. Tapi bersamaan dengan itu, Allah berikan penglihatan di umur-umur sudah ketika dewasa. Atas doanya. Dengan sebab. Jadi, inti pelajaran bisa kita petik. Sebagaimana yang sudah dijawab. Bahwasanya segala yang apa yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan di sisi Allah. Dan adapun cara memandangnya ketika kita ingin mengelompokkan, itu tetap ada kebaikan, ada keburukan. Tapi kebaikan secara duniawi. Kebaikan bisa jadi keburukan secara duniawi, tapi itu kebaikan secara ukhrawi. Ketika kita sabar, ketika kita menerimanya, ketika kita menggantikannya dengan doa dan keridoan. Ketahuilah bahwasanya keridoan atas tertimpa musibah itu lebih besar pahalanya, lebih besar kebaikannya dibandingkan musibah itu sendiri. Maka ketika kita tertimpa musibah dan kita kembali kepada Allah, menanamkan rasa syukur. Maka dari itu ini 3 kunci kebahagiaan. 3 kunci kebahagiaan kata para ulama, idza u'tiya syakara. Seseorang kalau diberi dia bersyukur. Ini kunci kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, idza tuli'a sabara. Jika dia ditimpa musibah dia bersabar. Idza asnaba istaghfara. Jika dia terjatuh dalam dosa dia beristighfar. Jadi 3 kunci kebahagiaan. Kalau mau bahagia sebenar-benarnya kebahagiaan, lakukan 3 ini. Yang pertama, ketika diberi bersyukur. Ketika ditimpa musibah bersabar. Ketika jatuh dalam dosa beristighfar. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Sampai Allah tertawa terhadap orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Tentang kisah orang yang membunuh 100 jiwa misalnya. Dan selainnya. Karena kita dibatasi dengan waktu. Maka kita kembali kepada pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Apakah kesombongan atau kesyirikan mana yang lebih besar? Jawabannya kesyirikan. Ibadah yang paling besar adalah ibadah menyembah hanya kepada Allah. Mengakui tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang paling besar. Maka yang namanya penyakit, namanya keutamaan, kebalikannya saja. Itu kaidah yang diberikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kalau kita mau berbicara tentang hadis, diriwayatkan dari Abdullah, yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Imam Bukhari dalam Sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Qala ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yuzlim fa anzalallahu azza wajalla. Tentang ketika turun ayat bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Kezaliman ini kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Sehingga kita diazab oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyirku ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini dalam wazan azim. Azim itu dalam wazan ilmu nahwu namanya fa'il. Dalam wazan fa'il namanya dalam wazan mubalaghah. Besar sekali. Ini dalam wazan mubalaghah. Rahim, sangat penyayang. Sampai orang yang tidak menyembah saja tetap disayangi oleh Allah, diberi rezeki. Jadi ini menunjukkan dalilnya bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan Imam Az-Zahabi menulis buku Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar dinukil nomor 1 adalah kesyirikan. Ini. Adapun sombong di antara dosa besar, tapi tidak mengalahkan besarnya kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan masuk di dalamnya kesombongan, sedangkan kesombongan tidak masuk dalamnya kesyirikan. Dari mana bahwa kesombongan itu dari kesyirikan? Karena dia menganggap dirinya lebih baik. Padahal Allah sudah tetapkan bahwa ini yang terbaik. Itu kan tadi kisahnya tentang ketika Allah perintahkan Nabi Adam. Ketika Allah perintahkan Nabi Adam menyebut nama-nama. Setelah itu Allah kabarkan bahwasanya, wahai para malaikat, ambihum bi asma'i. Kabarkan kami nama-namanya. Maka para malaikat mengatakan kami tidak tahu. Maka kata Allah, Adam kabarkan nama-namanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Nabi Adam mengajarkan nama-nama semuanya. Kemudian setelah diciptakan Adam, diperintahkanlah mereka bersujud.
Fasajadul malaikah, maka bersujud ke seluruh para malaikat kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Dia merasa sombong, merasa enggan, dan dia termasuk orang yang kafir. Kafir jatuh dalam peribadatan kepada selain Allah. Dia dinilai sebagai orang yang kafir, orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka al-jannata al-firdaus bighairi hidabin wala adab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma yassir kulli amrina. Allahumma waffiqna 'alan najati wal falah. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kebaikan. Karena tidak semua takdir yang Allah takdirkan itu di atas kebaikan. Dan alhamdulillah yang hadir di antara kita adalah para tetua. Yang tentunya ini di antara alamat yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba. Karena yang Allah inginkan kepada seorang hamba melakukan ketaatan bukan hanya di masa muda. Tapi yang dilihat adalah akhirnya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu diukur pada akhirnya. Sehebat bagaimanapun amalan kita di awal, namun kita di akhir kalah, maka yang dihitung adalah kekalahan kita. Sehebat bagaimanapun amalan kita di awal, sekali lagi, ketika kita kalah di akhir, maka kita dinyatakan kalah. Begitulah pertandingan. Dan dunia ini adalah pertandingan. Maka dari itu banyak ayat Allah mengabarkan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kata Allah, bersegeralah kalian. Namanya bersegera artinya ada di situ perlombaan. Ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan alhamdulillah tadi siang saya ada di kantor karena saya mengajar di sekolah AMCIS yang baru dibangun, memang ada di Beta Punggawa, di sana ada lantai 6. Dan saya juga mengajar di pondok pesantren. Saya pelajarnya di Mahat Albir di Unismu dekat dari sini. Saya lulusan bahasa Arab pertama di Dat Lugawi, di sana standar dari Ibnu Su'ud di Riyadh. Kemudian saya menyelesaikan bahasa Arab 2,5 tahun dan alhamdulillah berbasis asrama. Kemudian setelah itu saya melanjutkan S1 masih di Unismu di hukum keluarga. Dan alhamdulillah sekolah kami memang berbasis bahasa Arab, sehingga tadi yang diamanahkan Ustadz Salam itu adalah adik kelas kami. Kami diminta untuk menggantikan beliau. Untuk kebetulan yang di pesantren ini ada kami kedatangan tamu, sehingga saya ngajarnya di pesantren bisa kosong. Kalau ngajarnya secara kontinu, memang kami alhamdulillah Allah memakai jasa kami, dan itu diantara kebaikan seseorang hamba. Karena jikalau Allah inginkan kebaikan seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dunia alam barzah akhiratnya, maka Allah akan pahamkan padanya agama. Tentunya dengan memahami agama Allah Azza wa Jalla dengan cara kita belajar. Dan belajar ini kata Imam Ahmad, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan, dari ayunan hingga ke liang lahat. Dan tentunya ilmu ini kita butuhkan, lebih kita butuhkan dibanding makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum juga membutuhkan ilmu. Akan tetapi ilmu tidak membutuhkan makanan dan minuman. Sehingga kita mengatakan bahwa ilmu itu dibutuhkan kapan saja. Dan ilmu lah yang menjadikan seorang hamba menjadi pemimpin di dunia alam barzah dan di akhirat. Maka seorang ulama, seorang penyair yang disebut namanya Ibnu Ishaq mengatakan ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in amarta wa in nahaita. Kepada ilmu, wahai anakku, engkau menjadi pemimpin yang ditaati ketika engkau memerintah dan engkau melarang.
Dan Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa derajat dari orang-orang yang berilmu dan beriman dibandingkan orang-orang yang beriman saja. Tentunya beda. Maka dari itu Allah bahkan menegaskan dari orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Qala ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah dari kalangan para ulama. Ulama itu jamak dari kata ilmu. Alim, seorang alim. Orang alim kalau banyak namanya ulama. Dan alhamdulillah kita masih diberikan rasa cinta oleh Allah di dalam hati kita. Masih sadar bahwa diri kita kotor untuk menghadap kepada Allah. Sehingga di pertemuan kali ini saya diamanakan untuk membicarakan tentang tazkiyatun nafs. Konsep penyucian jiwa ini sangat penting. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang mengotori jiwa. Terlalu banyak yang mengotori jiwa. Yang paling utama kesyirikan. Kita tahu Islam semakin lama semakin pudar. Semakin jauh dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya nilai-nilai tauhid itu semakin berkurang pula. Tidak sedikit di YouTube sana yang kita lihat orang sangka itu tauhid padahal itu kesyirikan. Tidak sangka orang menganggap bahwa ini adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal itu bukan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita lihat ada orang-orang di sana masih mengaku sebagai Nabi. Padahal sudah jelas bahwa tidak ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la nabiyya ba'dah. Itulah semua yang mengotori jiwa. Karena jiwa di dalam Al-Quran ketika kita menelaah maka jiwa ada 3 posisinya. Yang pertama yang Allah rindu kepadanya. Surga rindu kepadanya yaitu jiwa mutmainnah. Qala ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Wahai jiwa-jiwa yang diridai, kata Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan mengingat Allah. Tenang dengan berzikir kepada Allah. Tenang ketika kalimat-kalimat Allah dibacakan kepadanya. Tenang ketika dia mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang ketika dia berkhalwat, berdua-dua bersama Allah. Tenang ketika dia memohon ampun atas dosa dan kesalahannya. Itulah yang kata Allah Azza wa Jalla, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan zikir bukan hanya mengucapkan subhanallah. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah Allahu akbar. Seseorang duduk sejenak, memikirkan dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian dia sesali, taubat, berjanji tidak mengulang, itu adalah zikir. Dan ini zikir yang terbesar yang dikatakan tafakkur. Berzikir akan dosanya, mengingat dosanya, dan mengingat Allah, dan meyakini bahwa tidak ada yang mampu mengampuninya. Tidak ada yang mampu menjauhkannya dari azab Allah kecuali Allah. Sehingga dia memohon ampun kepada Allah. Jiwa yang kedua adalah jiwa yang senantiasa menyesal, labil. Itulah yang Allah kabarkan dan Allah sumpahkan di surah Al-Qiyamah. Tentang bahwasanya ada jiwa-jiwa bahwasanya dia adalah jiwa-jiwa yang masih labil. Al-lawwamah, jiwa yang masih labil. Terkadang jatuh dalam kesalahan, terkadang bertobat lagi. Dan itulah jiwa-jiwa kita. Kalau jiwa-jiwa yang tenang, itulah jiwa-jiwa para nabi dan para rasul. Mereka gelisah jiwanya ketika ingin melakukan maksiat. Bahkan mereka dihindarkan dari kemaksiatan kepada Allah. Mereka maksum. Dan yang ketiga adalah jiwa la ammaratun bisu. Jiwa yang senantiasa mengantarkan kepada keburukan. Inilah yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diajak berzina dengan wanita yang cantik. Memiliki kedudukan. Dan dia adalah seorang yang menginginkan Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf bukan seorang yang sudah menikah. Dan kata bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada yang bisa lolos dari jiwa ini. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya Allah tekankan bahwa dengan kalimat inna menegaskan bahwasanya betul-betul itu jiwa la ammaratun bisu, mengantarkan senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita sadar jiwa kita di antara 3 ini. Terkadang kita tenang dengan berzikir dan melakukan ketaatan kepada Allah. Terkadang juga kita lebih senang melakukan kemaksiatan. Terkadang pula kita melakukan kemaksiatan, ya menyesal lagi.
Jadi jiwa hanya 3 keadaannya. Dan jiwa yang dirindukan surga, jiwa yang diakui penghambaannya adalah jiwa yang mutmainnah. Ya, dan dia Allah kabarkan bahwasanya dia fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu termasuk golongan-golongan dari hamba. Jadi yang diakui penghambaannya adalah jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah. Wadkhuli jannati, dan dia dipersilakan masuk ke dalam surga Allah. Maka dari itu berbicara tentang jiwa, berbicara perkara yang besar. Salat diadakan untuk kesucian jiwa itu. Zikir diadakan, zakat diadakan, puasa diadakan, seluruhnya fungsinya, maksudnya, tujuannya untuk mensucikan jiwa. Dan jiwa ini kotornya banyak. Kalau jiwa, ada yang mengatakan bahwa jiwa adalah yang menggerakkan tangan ini. Kalau tidak ada jiwa seorang hamba, maka badan seorang hamba dengan orang mati, itulah perbedaannya. Orang yang mati, orang yang sudah terangkat jiwanya. Orang yang hidup, yang bisa bergerak, yang menggerakkannya adalah jiwa. Ada juga yang mengatakan bahwa jiwa itu adalah hati, itu sendiri. Dan keduanya benar. Karena yang menggerakkan ini badan adalah jiwa. Tapi yang berperan pada jiwa adalah hati. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam tubuh anak cucu Adam ada segumpal daging. Jikalau segumpal itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Baik penglihatannya, baik pendengarannya, baik jalannya, baik langkahnya, baik betikan hatinya. Jikalau rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya, rusak amalannya. Dia melihat tidak senang kecuali yang haram. Dia mendengar tidak senang kecuali yang haram. Dari ghibah, menceritai orang, namimah, hasad dan selain. Akan tetapi kata Nabi, ala wahyal. Dan ketahuilah, sesungguhnya yang dimaksudkan segumpal daging itu adalah hati. Jadi ini dari indikasi-indikasi kata para ulama. Dan jiwa ini bisa disucikan dan bisa terkotori. Tapi ketika lahir dia suci. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang hamba yang lahir kecuali dia dilahirkan yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuwawwidani au yunassirani au yumajjisani. Tidak ada orang yang lahir kata Nabi kecuali dia dilahirkan dalam keadaan suci. Suci jiwanya, suci badannya. Bapaknya lah atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebab menjadi seorang Yahudi. Terkotori fikirannya, terkotori jiwanya, terkotori pemahamannya, atau menjadikan dia menjadi Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Jadi disinilah kita melihat inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya jiwa itu terbagi 3. Ada jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah. Jikalau kita termasuk di dalamnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Semoga Allah menenangkan kita dalam ketaatan kepadanya hingga ajal menjemput. Kemudian jikalau kita kotor, jiwa yang senantiasa senangnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, sesali itu, sadari itu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang disucikan. Kemudian kalau jiwa kita masih labil, maka pertahankan minimal lebih berat ketaatan kita kepada Allah. Jiwa kita lebih condong dari kebaikan dibandingkan keburukan. Dan ini kebanyakan jiwa kita. Apalagi yang bisa merusak jiwa banyak. Yang kita akan bahas adalah Asyru Qawaid fi Tazkiyatun Nafs. Karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, salah satu pembicara di Masjid Nabawi dan di Makkah. Beliau sekarang sudah berada di umur 61 tahun. Beliau memiliki banyak karya. Dan beliau sekarang bahkan dia salah satu lulusan terbaik di Jamiah Ibn Saud. Beliau sudah gelar profesor. Yang bukunya saya sudah kirim. Beliau dan itu yang kita banyak kajikan. Dan ada juga yang kita kajikan, bahkan kajian ini 10 kaidah tazkiyatun nafs kita juga sudah masukkan di YouTube kita. Kalau saya punya YouTube Safar bin Ilyas. Safar bin Ilyas. Itu bisa dilihat kajiannya dan semoga jangan kita menganggap bahwa kita sedikit. Memang terkadang kita bermajelis sedikit, tapi terkadang banyak. Karena ada saudara kita dari kalangan jin juga yang mendengar. Maka dari itu kata Nabi kata Allah Azza wa Jalla, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah.
Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah. Sedikit, itulah golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongannya Nabi, golongan orang-orang baik sedikit. Golongan orang-orang baik sedikit. Yang ingin beristiqomah sedikit. Yang ingin beristiqomah sedikit. Ini yang bisa kita ingatkan. Inti pelajarannya sekali lagi, bahwa jiwa itu mampu terkotori dan jiwa tersucikan juga. Jadi jiwa tazkiyah dari kata zakka yuzakki, artinya sesuatu yang tersucikan, bisa juga dimaknai sesuatu yang berkembang. Sehingga jiwa itu bisa turun, bisa juga dia berkembang. Dia turun dengan kemaksiatan kepada Allah, jiwa itu akan surut, dan dia bisa berkembang dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah. Dan yang mensucikan jiwa yang paling utama adalah beribadah hanya kepada Allah. Itu yang paling mensucikan jiwa. Dan yang paling mengotorinya adalah seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang mensucikan jiwa adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Katalah sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai obat bagi jiwa. Bahkan dia bukan hanya obat pada jiwa. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid, Al-Quran bukan hanya mengobati pada jiwa, tapi dia juga mengobati pada badan. Makanya salah satu kalau seseorang kerasukan, dibacakan Al-Quran. Dibacakan surah Al-Fatihah, dibacakan surah Al-Baqarah, dia juga obat. Dan dia bahkan ada pernah seorang sahabat Nabi, pernah juga tersengit kalajengking. Di suatu kampung, akhirnya dia bacakan surah Al-Fatihah. Dia tiupkan air, kemudian dengan itu sebab kesembuhannya. Jadi ini yang mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa juga adalah doa. Yang paling mensucikan jiwa adalah doa. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walihuwa wa maulah. Ya Allah, berikanlah jiwa ini ketakwaan. Karena ketakwaan itu bukan dengan pakaian. Ketakwaan itu bukan dengan karena kita gelarnya sebagai ustadz atau imam, bukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa asyara bi asba'ihi fi sadri. Kata sahabat, kata Nabi, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Ketakwaan itu di sini. Dan Nabi mengisyaratkan dengan jari jemarinya, mengisyaratkan kepada dadanya. Itulah takwa yang sesungguhnya. Ketika jiwa seorang hamba, hati seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengotori jiwa adalah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Dosa yang paling utama mengotori jiwa, kesyirikan. Dosa yang mengotori jiwa bisa dari pandangan, melihat yang haram. Atau memakan yang haram. Berbicara yang haram. Mendengar yang haram. Melangkah yang haram. Atau berzina dan segala macam. Intinya seluruh dosa mengotori jiwa seorang hamba. Itu mungkin dari kami. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kami dan kepada seluruhnya. Tentunya hal ini bukan sekedar pengajaran, tapi ini mungkin diskusi. Karena berapa banyak inti dari dalil-dalil bahwasanya menunjukkan tuanya seseorang itu diantaranya kecilnya kegagalan. Maka seorang penyair mengatakan, man katsura i'tibaruhu qalla atharuhu. Siapa yang banyak pengalamannya, sedikit kegagalannya. Tentunya yang paling banyak pengalamannya orang yang paling tua umurnya. Pengalaman dalam beragama, pengalaman dalam berpikir, pengalaman dalam segala hal. Tentunya orang yang lebih tua lebih banyak dibandingkan yang lebih muda. Dan kata para ulama ini, kata penyair ini, qalla atharuhu, akan sedikit kegagalannya. Tentunya kalau masih muda akan lebih banyak kegagalan. Kenapa? Karena orang yang muda biasanya dia belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada. Ini yang bisa kita berikan. Jikalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada kekurangan itu datangnya dari kami. Dan kami memohon ampun kepada Allah. Dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Dan semoga Allah mensucikan jiwa kita. Menghindarkan jiwa kita dari hal-hal yang mengotorinya. Dan semoga Allah mengistiqomahkan kita seluruhnya di atas ketaatan kepada Allah. Sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.